Halo rekan trader, ketemu lagi di channel Rioli. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas kemarin terkait dengan mengenal data-data rilis ekonomi di Amerika. Nah, kemarin kita membahas mengenai sektor tenaga kerja, maka hari ini kita akan membahas mengenai sektor konsumen. Kenapa sektor konsumen ini penting? Karena sektor konsumen adalah sebuah ukuran parameter mengenai daya beli. Nah, jika daya beli itu meningkat di dalam satu negara, maka itu merupakan satu indikasi bahwa ekonomi dari negara tersebut memiliki prospek yang baik. Itu kira-kira kaitannya. Oke, nah setelah sektor kemarin adalah sektor tenaga kerja, hari ini kita akan bahas mengenai sektor konsumen. Yang pertama, data yang pertama adalah tentang CB Consumer Confidence. Apa ini? CB itu adalah sebuah lembaga, namanya adalah Conference Board. Ini adalah lembaga yang melakukan survei. Nah, apa yang mereka survei terhadap consumer confidence ini adalah sebuah keyakinan dari masyarakat Amerika terhadap ekonomi atau terhadap sebuah keyakinan dari ibaratnya sederhananya adalah cara pandang konsumen, ya, apakah melihat ekonomi ini baik sehingga mereka berani untuk melakukan belanja, untuk melakukan konsumsi. Nah, inilah yang disebut dengan data consumer confidence. Nah, jika data ini naik, mengartikan bahwa konsumen itu memiliki keyakinan untuk spend. Oke? Nah, ini yang pertama. Kemudian data yang kedua. Data yang kedua yang sering mempengaruhi terhadap konsumsi ini adalah CPI atau Consumer Price Index. Nah, Consumer Price Index ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan CPI, kemudian yang satu lagi adalah Core CPI. Nah, mana dari dua data ini yang memiliki pengaruh lebih besar adalah di Core CPI. Apa itu Core CPI? Core CPI adalah sebuah data yang mencatat perubahan harga-harga barang yang ada di Amerika Serikat tapi tidak melibatkan makanan dan energi. Energi itu misalnya adalah bahan bakar, kemudian juga listrik, ini tidak masuk ke dalam hitungan Core CPI. Kenapa? Karena dua barang ini adalah barang yang wajib untuk dibeli. Ya, nah sehingga ini tidak dimasukkan ke dalam Core CPI, baru akan ketahuan bahwa harga-harga produk di masyarakat itu cenderung meningkat atau tidak meningkat. Kalau cenderung meningkat berarti permintaan akan barang-barang di luar makanan dan energi itu meningkat. Sehingga itu menyebabkan sebuah perhitungan bahwa ekonomi sudah bergerak, permintaan tinggi. Ya, nah di satu sisi ada data lagi namanya adalah CPI. Nah, CPI ini adalah menggabungkan semua barang, termasuk di dalamnya adalah makanan juga energi. Jadi ada dua data, ada CPI dengan Core CPI, namun yang lebih memiliki dampak itu adalah Core CPI. Dan data ini penting karena sering dijadikan The Fed untuk mengukur pertumbuhan inflasi. Nah, jika inflasi ini berada di angka yang diinginkan oleh The Fed, biasanya The Fed akan melakukan sebuah action untuk menaikkan suku bunga untuk mengimbangi inflasi, karena perubahan harga adalah inflasi. Oke? Kemudian data yang ketiga itu adalah retail sales. Nah, retail sales juga menjadi penting untuk dipantau. Karena retail sales ini, penjualan retail ini menjadi penentu apakah daya beli dari masyarakat di Amerika itu meningkat atau tidak. Sama, retail sales juga dibagi menjadi dua data. Yang pertama adalah core retail sales, yang satu lagi adalah retail sales. Nah, core retail sales itu adalah sebuah data penjualan untuk barang-barang retail
yang tidak melibatkan otomotif, ya. Nah, jadi core retail sales sering dijadikan acuan untuk melihat daya beli masyarakat terhadap produk-produk atau barang-barang retail yang ada di Amerika. Nah, kenapa core ini tidak memasukkan otomobil atau otomotif? Karena tidak semua orang setiap saat adalah belanja kendaraan, ya. Nah, kemudian di sisi yang lain, retail sales adalah data yang mencakup keseluruhan produk. Nah, dua-duanya ini menjadi penting untuk data melihat kemampuan daya beli masyarakat di Amerika dengan barang-barang retail atau pembelian retail. Oke, kemudian next. Ya, ini tadi sudah retail sales, kemudian juga dengan core retail sales. Kita lanjut. Yang ketiga adalah sektor konsumen dari bagian properti. Oke. Nah, yang pertama yang sering dijadikan acuan juga adalah building permits. Apa itu building permits? Kalau di Indonesia mungkin itu hampir sama dengan yang namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, jika izin atau IMB ini banyak, building permit ini banyak, berarti ada permintaan akan properti dan gedung dalam jumlah yang meningkat. Nah, sehingga ini juga sebagai sebuah ukuran untuk kemampuan dan daya beli dari masyarakat. Jika ini baik, maka menunjukkan ekonomi yang membaik. Oke, terus yang berikutnya adalah tentang penjualan rumah. Nah, penjualan rumah ini ada banyak sebenarnya. Diingat-ingat, yang pertama di sini saya tunjukkan adalah existing home sales. Existing home sales ini adalah penjualan rumah-rumah second, ya. Jadi rumah-rumah yang sudah dalam proses atau sudah ditinggali kemudian dijual kembali. Kemudian ada yang disebut dengan new home sales. New home sales ini adalah rumah-rumah yang baru, ya, yang baru dibangun, yang baru jadi, dan bagaimana penjualannya itu ada di dalam new home sales. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan pending home sales. Pending home sales adalah penjualan rumah-rumah dalam biasanya adalah kredit, kemudian itu sudah diakadkan, sudah bayar setengah, kemudian dilanjutkan sampai kepada penjualan tuntas. Nah, biasanya ini masuk ke kategori pending home sales. Nah, ketiga data atau keempat data tentang properti ini juga memberikan sebuah parameter, sebuah ukuran apakah daya beli atau kemampuan beli dari masyarakat Amerika itu meningkat atau menurun. Nah, ini sangat terlihat dari permintaan sektor properti ini. Oke, nah jadi keseluruhan data ini bisa teman-teman jadikan sebuah acuan untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa apakah ekonomi sebuah negara, khususnya dalam hal ini Amerika, itu sedang baik atau tidak baik. Nah, namun pesan saya adalah pada saat kita memanfaatkan data-data ekonomi ini sangat kurang disarankan adalah bereaksi pada saat data ini keluar. Lebih baik adalah kita bertransaksi untuk jangka panjang dengan mempotret, ya, memetakan bagaimana keadaan perekonomian ini secara keseluruhan. Nah, jika kita buat sebuah kesimpulan data rata-rata adalah baik dan meningkat, maka ini bisa menjadi satu acuan kita untuk mengambil keputusan transaksi jangka menengah atau jangka panjang, khususnya bagi teman-teman yang memang memilih untuk menjadi swinger atau transaksi jangka panjang, memanfaatkan sebuah tren yang lebih panjang. Oke? Nah, saya kira teman-teman itu lanjutan dari seri mengenal data. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjut lagi ke poin-poin edukasi lainnya. Tetap pantau channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian share jika Anda anggap ini bermanfaat untuk teman-teman Anda yang berkecimpung di dunia trading. Terima kasih atas telah menonton hari ini, dan sampai jumpa di video lainnya. Salam profit.